hasil referendum pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi melepaskan diri dari negara Indonesia, serta mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka, kemudian memutuskan memakai nama Portugis Timor Leste. Timor Leste atau secara resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara yang berbatasan langsung di sebelah utara dengan Australia dan bagian timur dengan Pulau Timor. Lalu bagaimana kondisi negara tersebut dan wisata apa saja yang bisa kalian temui Sobat Backpacker? Hai Sobat Backpacker, selamat datang di channel Enda Frian, channel barometer traveling kamu yang akan membahas hal wisata menarik dan seputar trip low budget. Dalam video kali ini kita akan mengulik fakta dan potensi wisata yang ada di negara Timor Leste. Sejarah Timor Leste. Negara Timor Leste terbagi dari berbagai wilayah, yaitu Pulau Atauro, Pulau Jako, dan Okusei di timur barat. Bermula dengan kedatangan Portugis pada awal abad ke-16 di Pulau Timor untuk berdagang dan menjajah wilayah tersebut. Timor Timur sempat lepas dari tangan Portugis saat Jepang menguasai Indonesia dari tahun 1942. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Portugis kembali berkuasa di Timor Timur sampai tahun 1974. Nah, pada tahun ini terjadi kudeta militer di Portugal oleh Jenderal Antonio de Spinola yang berhasil menggulingkan pemerintahan Caltano. Setelah berkuasa, Presiden Spinola segera melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya, termasuk Timor Timur. Terbentuklah 3 partai saat itu, diantaranya yaitu UDT, Fretilin, dan Apodet, yang masing-masing partai mempunyai perbedaan prinsip tentang masa depan Timor Timur. Yaitu UDT yang menghendaki Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal, Partai Fretilin yang ingin membentuk negara merdeka sendiri, sementara Partai Apodeti ingin bergabung bersama Indonesia. Masing-masing partai kemudian memperjuangkan keinginan mereka dengan cara kekerasan. Akhirnya, Partai Apodeti menyampaikan petisi kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI dan resmi menjadi Provinsi Indonesia yang ke-27. Setelah dilakukan integrasi bertahun-tahun, Partai Fretilin masih terus melakukan perlawanan. Dan di saat yang sama, PBB juga tidak setuju dengan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Tekanan semakin meningkat saat negara-negara PBB yang mulanya mendukung integrasi mulai mengubah sikapnya. Pada tahun 1999, pemerintahan Habibie menawarkan 2 pilihan, yaitu otonomi khusus atau memisahkan diri dari Indonesia. PBB kemudian membentuk misi perdamaian bertugas melaksanakan jajak pendapat bagi masyarakat Timor Timur yang hasilnya memilih untuk memisahkan diri. Dan pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. Geografis Timor Leste. Timor Leste adalah negara yang terletak di ujung timur Pulau Timor dengan ibu kotanya Dili. Secara geografis, Timor Leste memiliki beragam landscape, mulai dari pesisir pantai yang indah hingga pegunungan yang tinggi. Pegunungan membentang di bagian tengah dan utara negara ini, sementara dataran rendah terletak di sepanjang pesisir. Timor Leste beriklim tropis yang umumnya panas dan lembab. Terdapat 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sebagian besar penduduk Timor Leste tinggal di wilayah pesisir. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah suku Timor, dengan beragam kelompok etnis dan budaya mendiami pulau ini. Berdasarkan sensus 2021, adalah 1,4 juta jiwa, dengan penganut agama Katolik 90%, Protestan 5%, Islam 3%, dan lain-lainnya sebanyak 2%. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Komoditi ekonomi banyak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk. Meskipun negara ini juga memiliki potensi untuk pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya alam lainnya. Timor Leste mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi di Indonesia. Meskipun memiliki populasi yang relatif kecil dibandingkan negara-negara tetangganya, Timor Leste memiliki keberagaman budaya dan sosial yang kaya. Wisata Timor Leste.
Kini, Timor Leste semakin banyak dikunjungi turis dan tak sedikit dari Indonesia. Berada di Pulau Timor yang separuhnya adalah bagian Indonesia, topografi alam Timor Leste juga tak jauh berbeda dengan wilayah eksotis lainnya seperti di NTT. Berada di dataran tinggi, pantai-pantai di Timor Leste juga sangat menarik, dengan hamparan bebatuan dan juga daerah berpasir yang lembut. Timor Leste, sebuah negara di Asia Tenggara, telah menjadi sorotan karena pesona alamnya yang memikat yang terdiri dari laut dan pegunungan. Pesona alamnya yang luar biasa menawarkan beragam destinasi wisata yang menarik dan layak untuk dieksplorasi. Dari perkampungan pantai yang memikat hingga kekayaan budaya di desa-desa, Timor Leste memiliki potensi keindahan alam yang tak terhingga yang patut dikunjungi oleh para pelancong. Nah, jika Sobat Backpacker mengunjungi negeri tetangga yang cantik ini, berikut merupakan tempat wisata Timor Leste yang bisa kalian eksplor. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah Pantai Tutuala. Merupakan surga bagi pecinta pantai. Pantai yang indah dengan pasir putih dan air jernih juga merupakan tempat penyu bertelur yang menakjubkan untuk disaksikan. Snorkeling menjadi daya tarik utama di sini, memungkinkan kamu menikmati keindahan bawah laut serta basah-basahan di sini dengan spot foto yang begitu ciamik. Setelahnya, Sobat Backpacker dapat bersantai di tepi pantai, menikmati udara segar dan perkampungan yang menenangkan. Pasti seru banget. Untuk mencapai Pantai Tutuala, kamu cukup dengan berjalan darat selama 7 jam dari ibu kota Dili. Salah satu atraksi wisata yang paling dikenal distrik Tutuala adalah upacara ritual adat penangkapan Meci. Apa itu Meci? Meci merupakan sebutan nama bahasa daerah masyarakat Tutuala yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu cacing laut. Upacara ritual penangkapan Meci diselenggarakan setahun sekali pada April dan Mei. Upacara ritual tersebut sama dengan tradisi adat Bau Nyale yang diselenggarakan di Seger, Kuta Lombok. Destinasi berikutnya adalah Selat Wetar. Selat Wetar adalah selat yang memisahkan bagian timur dari Pulau Timor dengan Pulau Wetar. Selat ini berada di antara Provinsi Maluku dan Timor Leste. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang dan laut yang dalam. Iklimnya panas dan lembab dengan curah hujan yang deras. Pulau ini berpenduduk jarang dan pekerjaan utamanya adalah pertanian subsisten yang sebagian besar menghasilkan dari sagu. Selat Wetar merupakan destinasi wisata penting di Timor Leste yang sebaiknya tidak dilewatkan. Dengan kejernihan airnya, pengunjung dapat menikmati dan mengabadikan momen indah saat melihat lumba-lumba berenang di laut yang bebas. Selain lumba-lumba, perairan ini juga menjadi habitat bagi beragam hewan laut dan beberapa jenis paus. Keanekaragaman alam yang luar biasa di sini menjadikan Selat Wetar sangat diminati oleh para pelancong pada saat ini. Selain dikenal dengan destinasi wisata yang ikonik, kamu juga berkesempatan menyaksikan panorama alam yang mempesona. Keindahan mangrove di pesisir pantai dan memiliki ekosistem terumbu karang serta berbagai binatang laut seperti ikan kembung, tuna, kerapu, dan ekor kuning. Spot ketiga yang patut kalian kunjungi adalah Cristo Rei. Cristo Rei adalah patung Yesus setinggi 27 meter di Timor Leste, yang sama persis dengan ikon kota Rio de Janeiro di Brazil. Patung Kristus Raja ini didirikan pada tahun 1966 dan merupakan yang tertinggi kedua setelah patung yang sama di Brazil dengan ketinggian 38 meter. Nah, dengan tinggi 27 meter ini, angka ini sebenarnya menyimbolkan Timor Timur adalah provinsi yang ke-27 Indonesia. Sebagai hadiah dari pemerintahan Indonesia, pada tahun 1996 karena mayoritas penduduknya menganut agama Katolik Roma. Sayangnya, 3 tahun setelah patung ini diresmikan, referendum membawa si bungsu merdeka dan pisah dari Ibu Pertiwi. Meskipun akses menuju patung ini harus dilewati dengan menanjak ratusan anak tangga, tapi sesampainya di atas, Sobat Backpacker akan disuguhkan dengan perkampungan laut yang luas dan landscape pantai semenanjung Fatu Chama yang indah menjadi imbalan yang luar biasa. Destinasi yang keempat adalah Pasar Thais. Bila tiba saatnya berbelanja oleh-oleh, disinilah tempat yang tepat. Kamu dapat menjumpai sendiri bagaimana bentuk asli dari kain khas Timor Leste di kawasan ini.
Lokasi belanja ini terletak di Dili, tepatnya di Luis dos Reis Noronha, Palmera. Puaskan diri kamu berbelanja dan mengenali apa saja ciri khas produk budaya dan tradisi di kawasan tersebut. Pasar ini bernama Thais Market. Thais dalam bahasa Indonesia artinya tenun dan bahasa Timur Leste berarti kain. Kain Thais khas dari Timur Leste tidak hanya memiliki warna-warni yang indah, tapi juga memiliki makna filosofis yang dalam. Menjadi pesona kreativitas warga setempat, Thais memiliki makna yaitu meredakan trauma, menopang kemandirian ekonomi, dan menjalin persaudaraan. Thais Market buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 7 sore. Suasana yang bersih dan rapi di dalam pasar membuat pengunjung merasa nyaman saat berada di dalam pasar. Selain kain Thais, di pasar tersebut juga bisa menemukan aksesoris seperti topi, gelang, kalung, bendera Timur Leste, hingga belak atau kalung imitasi untuk upacara perkawinan dengan harga terjangkau. Jadi Sobat Backpacker, jangan lewatkan pasar Thais untuk mendapatkan kerajinan khas Timur Leste berupa kain tenun yang cantik dan unik. Spot kelima yaitu Taman Nasional Ninokonis. Taman Nasional Ninokonis Santana adalah taman nasional pertama di Timor Leste. Taman ini dibentuk pada tanggal 3 Agustus 2007. Taman ini menghubungkan beberapa area penting bagi konservasi burung seperti Lore, Gunung Paicao, Danau Iralalaro, dan Pulau Jako. Area bawah laut yang konon berisi keanekaragaman terbesar di dunia. Burung langka yang dilindungi oleh taman ini diantaranya adalah kakatua kecil jambul kuning, merpati hijau timur, merpati kaisar timur, dan gelatik timur. Taman ini dinamai untuk menghormati Ninokonis Santana, mantan Komkamun Fretilin yang lahir di Tutuala, sebuah desa yang terletak di dalam Taman Nasional. Taman ini bertujuan untuk melestarikan kekayaan dan kebesaran alam maupun budaya. Kawasan terlindung ini merupakan salah satu hutan tropis terbesar yang masih utuh termasuk kawasan terumbu karang yang luas. Taman Nasional itu akan dikelola pemerintah bersama-sama masyarakat setempat, dibantu BirdLife International dan Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim negara bagian New South Wales, Australia. Yang keenam, Gunung Ramelau. Gunung Ramelau merupakan titik tertinggi di Timor Leste dan menawarkan panorama matahari terbit dan terbenam yang memukau, dan puncaknya yang setinggi 2.986 mdpl. Bukan hanya puncak tertinggi di negara ini, tetapi juga situs yang memiliki makna religius dan budaya yang dalam. Di sini terdapat patung Virgin Mary setinggi 3 meter yang digunakan sebagai tempat berdoa dan sering kali ramai oleh penziarah pada hari-hari besar agama Katolik. Gunung ini disebut juga Gunung Tatamailau dalam bahasa Tetun lokal. Gunung ini terletak di kawasan Ainaro dan dapat ditempuh dari Dili selama 6-7 jam perjalanan darat. Para wisatawan dapat mendaki gunung atau sekedar trekking menyusuri keindahan dataran tinggi ini. Udara yang sejuk sangat cocok dengan Sobat Backpacker yang suka dengan alam sekitar dan membaur begitu alami dan menyenangkan. Pada hari yang cerah, saat pegunungan di sekitarnya menggulung ke segala arah, melintasi tambalan hutan hijau lebat serta awan yang bergerak di segala arah. Seluruh garis pantai terlihat dari kejauhan. Merupakan pengalaman nyata loh untuk melihat seluruh bangsa dari sudut ini. Dan semakin menakjubkan juga jika kamu memulai pendakian pada dini hari untuk mencapai puncak sebelum matahari terbit. Pendakian ke puncak Gunung Ramelau dimulai dari desa pegunungan Hatoboilico atau sekitar 1917 mdpl. Pendakian dalam cuaca dingin dan gelap, kamu sebaiknya didampingi pemandu loh. Kamu akan menikmati hasilnya sepadan dengan usaha yang akan kamu lalui. Tarif pemandu biasanya dimulai dari 10-30 US dollar per orang, atau ya sekitar 150.000 sampai 450.000 rupiah. Kamu akan menikmati bintang yang spektakuler dalam perjalanan, menyaksikan matahari memuncak di Cakrawala, dan pegunungan memantulkan bayangan panjang berwarna ungu dan biru ke arah Indonesia. Destinasi yang ketujuh adalah Pulau Atauro. Timor Leste memiliki banyak pantai yang cantik, salah satunya Pantai Atauro. Berada dekat Dili, menjadi tujuan wisata favorit di Timor Leste. Keanekaragaman biota lautnya menarik para penyelam untuk menikmati keindahan bawah laut yang menakjubkan. Airnya yang sangat jernih memungkinkan melihat terumbu karang dari permukaan, menambah daya tarik alam bawah lautnya yang memukau. Serta warna pasir yang berkilau putih dan hitam menjadi daya tarik pulau untuk berikutnya. Pulau Atauro yang merupakan pulau terluar dari Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Pulau Liran di Maluku.
Pulau Atauro menyimpan sejuta pesona pantai dan laut yang indah. Untuk mendongkrak wisatawan datang ke Pulau Atauro, pemerintah Timor Leste menggelar festival budaya dan seni untuk mempromosikan wisata Pulau Atauro ini. Dan tahukah kamu sobat backpacker, pulau ini telah mengekspor 8.000 ton rumput laut ke Jepang pada tahun 2021. Wisata ke-8, $1 Beach. Juga tak jauh dari ibu kota Dili, ada $1 Beach yang menjadi salah satu spot wisata pantai yang sedang gencar ditata pemerintah Timor Leste untuk memikat wisatawan. Apalagi, suhu panas tanah timur yang khas membakar itu tentu sangat cocok buat sobat backpacker untuk berangin sepoi di ria di pantai ini. Bener kan? Pantai adalah tempat wisata yang tidak akan pernah membosankan untuk dikunjungi. Hampir setiap orang pasti sepakat dengan itu. Oleh sebab itu, pemerintah setempat terus menerapkan program pariwisata dengan konservasi alam yang salah satunya membidik pantai. Pantai ini dapat dijadikan rekomendasi untuk wisata alam bersama keluarga yang masih berdekatan dengan pusat ibu kota di Dili. 9. Pulau Jako. Untuk mencapai Pulau Jako, sobat backpacker perlu menyewa kapal nelayan yang harganya sebenarnya tidak mahal. Pulau ini sangat digilai oleh turis yang datang ke Timor Leste. Dan jangan heran kenapa pulau ini menjadi salah satu spot rekomendasi terbaik milik Republik Demokratis Timor Leste. Bagi masyarakat Timor Leste, Pulau Jako merupakan pulau kecil yang indah, dengan luas pulau sekitar 8 hingga 10 km persegi, terletak di ujung timur Pulau Timor. Pulau ini tidak berpenduduk. Menurut kepercayaan masyarakat asli, pulau ini merupakan pulau yang suci yang berada di bagian paling timur negara Timor Leste. Walaupun Pulau Jako diselimuti tanaman yang hijau, kamu dilarang bermalam di pulau ini. Akan tetapi, pada kunjungan di siang hari tidak ada masalah, karena pantai Tutuala yang membentang mengiringi Pulau Jako tidak jauh dari selat dangkal dan jernih. Pulau Jako merupakan hutan dengan berbagai macam tanaman atau pepohonan dengan pasir putih yang halus dan indah. Begitu juga dengan air laut yang sangat jernih hingga berwarna biru muda hingga berubah ke gelap, menciptakan gradasi warna yang sangat indah. Sayangnya, untuk mencapai Pulau Jako diperlukan waktu yang panjang atau bisa memakan waktu 12 perjalanan darat yang berdebu dan berlobang. Namun, jika kamu sudah sampai di Pulau Jako, jerih payah dan perjalanan yang panjang akan mendapatkan sesuatu yang sepadan. Pulau Jako terpisah dari Pulau Timor, yang penyeberangannya bisa menggunakan perahu-perahu kecil milik nelayan setempat. Untuk sampai di Pulau Jako ini, banyak nelayan yang menjual jasa perahunya dengan biaya sekitar $10. Hanya diperlukan sekitar 5 menit untuk sampai ke Pulau Jako. Para nelayan yang perahunya kamu tumpangi, mereka akan menunggu dan mengantarkan kamu kembali balik tempat asal menumpang sebelumnya. Itulah fakta menarik dan rekomendasi wisata populer di Timor Leste. Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke sini? Tempat wisata di Timor Leste tentunya memancing rasa penasaran kita. Karena salah satu alasannya, negara ini pernah menjadi bagian dari Kesatuan Republik Indonesia. Demikian informasi seputar negara Timor Leste, semoga bermanfaat dan bisa jadi acuan trip sobat backpacker. Salam dari Endavrian, manusia dengan berjuta impian. Sampai jumpa di lain petualangan. Salam Lestari.